mengkaji tema tentang agama di masa kini. Sebelumnya Ustadz kita atau kami sudah share bahan bacaan terkait tema kita di kajian Islam Kafah Nuwo. Bagi Ibu Bapak bisa membaca kembali melalui link yang akan kami share di chat room kita di Zoom ini. Baik, untuk menghargai jalannya waktu, kami silakan kepada guru kita untuk memberikan materi. Kami silakan, Ustaz. Ya, terima kasih Ustadz Abdul Karim Bakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, salatan wa salaman da'imaini wa talazimaini ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, rahmat dan hidayahnya. Sampai detik ini kita masih diizinkan untuk memeluk agama Islam, agama keselamatan kita semua. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa meneladani kemuliaan akhlaknya. Para partisipan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kali ini akan membahas tentang agama di masa kini. Agama di masa kini ini saya menamainya dengan agama di era paradoks. Tentu saja bukan saya yang menamainya ya. Ini nama dari yang bacaan-bacaan yang saya temukan. Tetapi saya ikut menamainya demikian ya karena saya sepakat dengan penamaan itu. Kenapa tema ini kita bahas? Ya karena kita perlu menurut saya untuk memahami ya bagaimana peran agama di masa sekarang ini. Peran agama di masa era milenial kah namanya, era abad 21 dan sebagainya, macam-macam namanya. Tapi yang pasti agama di era sekarang. Para partisipan juga Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disebutkan bahwa artikelnya sudah di-share ya, bahan diskusi kita sudah di-share. Mungkin juga sudah di-share ke grup-grup kajian Islam Kafah dan barusan juga di-share di chat ya. Mudah-mudahan bisa membantu apabila pertemuan ini sudah berakhir dan masih tetap ada bacaan ya. Oke, boleh kita sebutkan bahwa kita sekarang memasuki sebuah era di mana terjadi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Informasi begitu melimpah, ya, kemudian komunikasi begitu intens lewat media sosial, lewat internet, dan sebagainya. Kemudian kita juga dimanjakan dengan transportasi yang cepat, ya. Pesawat, kereta api, dan mobil, dan sebagainya. Dan semua itu membawa kita ke era yang namanya globalisasi. Nah, saya ingin mengatakan bahwa apa yang saya sebut tadi, era teknologi informasi, teknologi komunikasi, teknologi transportasi, dan globalisasi adalah sebuah kenyataan baru, paling tidak bagi ajaran agama-agama. Jadi hampir semua ajaran agama itu tidak mengalami era ini. Agama-agama lahir di era yang jauh sebelum era ini. Bahkan agama-agama itu lahir jauh sebelum era modern. Bahkan kita ingat ya, ketika modernitas mulai hadir, itu agama sempat mengalami guncangan-guncangan. Misalnya dulu misalnya Kristen sempat mengalami guncangan ketika ilmu pengetahuan menemukan bahwa ternyata pusat alam semesta itu bukan bumi, ya, bukan bumi, tetapi ternyata matahari atau pusat tata surya ya, bukan pusat alam semesta. Pusat tata surya ternyata adalah matahari, dan itu adalah salah satu gangguan dari modernitas, dan agama itu sempat kaget. Agama sempat kaget dengan hal-hal seperti itu. Kemudian ya banyak lagi temuan-temuan hal-hal yang terjadi pada era modern yang kemudian agama seperti terkaget-kaget. Misalnya di era modern ada namanya negara bangsa.
seperti bangsa yang kita alami sekarang seperti Indonesia itu tidak ada pada zaman ketika agama-agama dulu lahir. Agama misalnya Islam, misalnya agama itu waktu itu yang ada ya kerajaan, ya, tidak ada misalnya demokrasi. Ya, sampai sekarang pun masih banyak goncangan-goncangan, ya, resistensi terhadap demokrasi. Kalau aktif di grup WA pasti banyak hal seperti itu. Mengapa? Karena memang agama. Kemudian ketika ada penolakan, misalnya ada resistensi, biasanya yang dijadikan alat adalah ayat-ayat atau hadis-hadis. Dan memang pada waktu hadis, ayat itu hadir, ya demokrasi belum ada. Ya, demokrasi belum ada. Ya begitulah seterusnya. Bahkan sampai dulu ada buku, ya, tidak ada negara dalam Al-Quran, tidak ada konsep negara dalam Al-Quran. Mengapa? Ya memang Al-Quran turun di era yang belum ada negara. Jadi Al-Quran tidak menyinggung masalah negara, paling menyinggung masalah kerajaan. Misalnya kerajaan Balkis, ya, kerajaan Sulaiman dan seterusnya, tetapi tidak menyinggung masalah negara. Nah, itu yang saya maksud tadi dengan bahwa agama sekarang ini kita berada di era teknologi informasi, teknologi komunikasi dan transportasi, dan keseluruhan itu bisa kita sebut globalisasi, yang dimana era itu belum ada ketika agama-agama pertama kali lahir. Nah, modernitas, katakanlah modernitas sekarang sudah lewat, kita sekarang masuk ke era setelah modernitas atau pasca modernitas. Nah, modernitas bisa dianggap merupakan tantangan yang lebih mudah, ya, bagi agama. Ya, kenapa? Karena kita bisa lihat modernitas itu menurut saya satu wajah. Ya. Wajahnya tidak terlalu banyak, ya. Paling tidak satu wajah saja. Apa wajah modernitas? Modernitas itu ditandai dengan pengarus utamaan atau mengandalkan kekuatan rasio dan pengalaman fisik manusia seperti penglihatan, pendengaran, dan segala hal yang berkaitan dengan fisik, ya. Nah, itulah andalannya modernitas. Segala hal kalau sesuai dengan rasio diterima oleh modernitas. Segala hal kalau pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, maka modernitas menerimanya. Itu spirit modernitas. Nah, di sisi lain agama itu tidak demikian. Agama mementingkan yang lain, yaitu rasa, ya, spiritual, ya, mementingkan rasa. Pada waktu yang cukup lama antara agama dengan modernitas itu sering berantem, ya, karena satu mengandalkan apa, satu mengandalkan apa. Tetapi saya melihat di terakhir ini katakanlah bisa disebut bahwa mereka sudah berdamai. Ya, misalnya agama juga sudah mengakui bahwa rasio itu penting. Kemudian fisik itu penting dan seterusnya. Kemudian modernitas juga sudah mengakui bahwa rasa itu penting, spiritual itu penting. Jadi mereka mengalami kedamaian, mengalami perdamaian. Mereka saling gencatan senjata antara modernitas dengan agama, saling mengakui eksistensi masing-masing. Nah, sekarang kita berada pada era setelah modern, setelah modernitas. Nah, saya tadi di buku yang saya kutip itu ya menyebutnya banyak paradoks, ya. Nah, apa yang saya maksud paradoks di sini? Yang dimaksud paradoks di sini adalah wajahnya nggak satu, beda dengan modernitas. Wajahnya cuma satu. Kalau era setelah modernitas, era paradoks ini wajahnya banyak. Dampaknya adalah tidak ada satu wajah yang bisa diidentifikasi. Akibatnya tidak ada tanda-tanda pasti. Agama itu kayak gimana? Wajahnya kayak gimana? Celakanya era setelah modernitas, ya, jadi kalau pada modernitas dulu ada kesan permusuhan kepada agama, pada era setelah modernitas ini sepertinya tidak memusuhi agama, ya, bahkan memberi panggung, ya, pada agama yang saya sebut dengan memberi ruang leluasa bagi agama. Tetapi satu hal yang menjadi perhatian kita, ya, di agama diberi panggung, agama diberi tempat, tetapi isinya dipreteli. Sisi-sisi penting dari agama itu digrogoti, dihilangkan.
Nah, dalam hal ini modernitas itu berbeda karena hanya satu wajah, ya, sehingga melawan modernitas, yaitu perlawanan antara modernitas dengan agama itu relatif jelas, ya, mudah terbaca. Sedangkan era setelah modernitas ini agak ribet karena era setelah modernitas itu memiliki banyak wajah dan uniknya kadang wajahnya mirip agama. Jadi kadang dia berwajah agama sehingga susah membedakan mana agama, mana era pasca modernitas. Kalau pada modernitas dulu memang melawan agama. Kalau agama milih baju ini, maka modernitas memilih baju yang lain, sehingga kelihatan secara diametral dia berhadapan. Pada era pasca modernitas atau setelah modernitas ini ada hal yang agak berbeda. Kadang kadang era ini berwajah agama juga, padahal bukan agama. Atau memang agama, tetapi isi agamanya sudah dikeluarkan. Isi agama sudah dipreteli. Nah, ruang leluasa pemberian era setelah modernitas itu dibuktikan dengan apa? Misalnya, semakin maraknya agama di pentas manusia. Ya, sekarang agama itu berkembang sangat pesat. Islam, seluruh agama berkembang dengan atas nama demokrasi. Setiap orang berhak dijamin oleh undang-undang untuk berkeyakinan untuk apa sesuai agamanya, sesuai keyakinannya, sesuai keyakinan. Nah, simbol-simbol agama di ruang publik sangat marak. Ya. Kayak saya ini simbol agama pakai peci, simbol agama. Ya, Ustaz Abdul Karim juga pakai peci. Kemudian orang bebas, saya partai saya ini agama saya ini, maka saya berpakaian sesuai agama saya. Atau misalnya gini, dulu saya begini, kemudian saya hijrah. Nah, ketika hijrah berubah, ya identitasnya hadir. Dihadirkan dengan leluasa, tidak ada larangan sama sekali. Kemudian seremoni agama itu marak, ya. Seremoni agama itu marak, jamaah beribadah ramai, ya. Sebelum pandemi misalnya 10 malam terakhir bulan Ramadan itu ramai. Kemudian jamaah haji, jamaah umrah itu ramai, ya. Kemudian banyak juga ya teriakan lantang dukungan kepada agama itu sangat lantang. Di media sosial juga kita sering lihat. Namun di sisi lain saya sebutkan tadi bahwa era setelah modernitas ini menggerogoti isinya. Jadi dibiarkan seperti kulit ya, dibiarkan kulitnya, dibiarkan lipstiknya, ya, dibiarkan bentuknya hadir tapi isinya dihilangkan, digerogoti. Jadi agama menjadi mirip patung ya, patung atau mirip boneka ya, yang tidak bernyawa, seperti tubuh tanpa ruh. Nah, karena dia tanpa ruh, ruhnya bisa diisi apa saja. Jadi seperti boneka bisa digerakkan kemana saja, ya. Sesuai dengan kepentingan yang kadang orang beragama sendiri tidak menyadari bahwa dia sedang diombang-ambingkan oleh kepentingan di luar agama, tapi sedang merasa beragama. Nah, pada era setelah modernitas ini ada dua hal yang saling berhubungan dan mewarnai ya, era ini. Yaitu pertama, ya tadi saya sebutkan teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi. Apa dampaknya? Ya, apa dampak dengan teknologi informasi? Teknologi informasi itu artinya informasi itu melimpah. Ya. Dulu kalau kita ingin mendapatkan informasi, ya saya waktu kecil misalnya harus ke perpustakaan, harus beli koran atau meminjam koran bapak ya atau ibu punya tabloid misalnya. Sekarang informasi itu kita bisa langsung akses dari anak kecil sampai orang dewasa. Itu bisa mengakses informasi apa saja di gadget yang mereka punya. Kemudian komunikasi. Komunikasi itu sangat intens ya. Setiap hari orang berkomunikasi. Sekarang tidak ada lagi manusia-manusia pendiam. Semua manusia berisik, ya. Semua orang bicara. Mungkin tidak terdengar suaranya, tapi dia lantang di media sosial. Ya, mungkin ada orang yang kita kenal pendiam, tapi ternyata di media sosial cerewet. Tidak ada lagi orang yang benar-benar pendiam. Pasti dalam sehari dia berbicara banyak, menulis banyak, bikin status banyak dan seterusnya. Itu teknologi, dampak dari teknologi komunikasi. Transportasi. Ya. Orang traveling kemana-mana. Traveling adalah gaya hidupnya. Orang pernah kemana,
kemana itu menjadi kebanggaan. Dan hampir semua orang sudah pernah meninggalkan pulau di mana dia tinggal. Hampir semua orang pernah meninggalkan negara di mana dia tinggal. Dulu tidak semudah itu orang berpindah, ya, karena butuh waktu lama. Dulu saya saja ke Jakarta ya naik kapal laut 2 hari 2 malam. Sekarang bisa bolak-balik Makassar, Pak Nasar ya, Guru Tak ya kadang ceramah di sana pagi ini, malamnya udah ada di rumah bermalam. Jadi begitu cepat pergerakan itu. Nah, apa dampaknya? Apa dampaknya? Akibat dampaknya itu adalah sering pertemuan antara sama manusia. Saya sebutkan di sini manusia mengalami tamasya fisik. Ya, tamasya fisik. Kalau lewat transportasi itu tamasya fisik kemana-mana. Kalau lewat teknologi informasi dan komunikasi, tamasya mental kemana-mana. Mungkin tidak pernah ke Italia, tapi udah tahu Italia lewat Google Earth misalnya, atau dengan foto-foto yang banyak beredar, atau YouTube ya. Jadi kita bisa mengalami hal-hal yang tidak mungkin kita alami sebelumnya. Dampaknya adalah terjadi pertukaran budaya yang cepat. Pertukaran budaya. Sebelum sampai ke sana, saya sebutkan lagi satu lagi dampak ya, bahwa kita kehilangan ya, manusia sekarang kehilangan kepercayaan kepada narasi besar. Apa itu narasi besar? Ya, saya contohkan saja seperti demokrasi. Mulai tidak percaya pada demokrasi. Mulai tidak percaya. Dulu orang percaya pada sains, pada era modern. Tapi sekarang ada ketidakpercayaan kepada sains. Itu contoh. Nah, ya kembali lagi ke itu tadi. Intensitas pertemuan sama manusia ini sangat cepat karena transportasi dan komunikasi, baik bertemu secara fisik maupun secara online, secara daring. Dampaknya adalah terjadi pertukaran budaya yang cepat, transmisi ilmu pengetahuan yang juga cepat. Ya. Dulu misalnya untuk hanya mengetahui kapan terjadinya perang di Ponegoro, ya saya harus ke perpustakaan, buka buku sejarah, itu pun belum tentu ketemu. Tapi sekarang tinggal klik saja di internet, langsung ketemu. Apapun. Perang apa? Padri misalnya. Perang Sultan Hasanuddin, perang Bone, dan seterusnya, itu gampang. Nah, apa dampaknya? Ya, pada pertukaran itu, misalnya budaya cepat dan seterusnya, itu orang sudah mulai meninggalkan yang namanya mana yang asli. Ya, karena kita saling meniru, karena saling melihat, kita saling meniru. Ya, mana yang asli, mana yang murni menjadi tidak relevan. Karena orang sudah saling meniru satu sama lain. Juga dampaknya sekarang sudah tidak ada lagi istilah pendatang. Seluruh manusia adalah pendatang sekaligus penduduk asli pada saat bersamaan. Kenapa? Ya, karena pertukaran tempat yang cepat. Nah, semua budaya itu menjadi budaya impor sekaligus budaya lokal sekaligus. Nah, misalnya makanya kalau kita lihat fenomena seperti Korea, ya, K-pop, ya, kemudian Hollywood. Dulu pernah Bollywood meraja, tapi mulai tergusur oleh K-pop. Ya, kemudian hijab, ya, kemudian cadar, busana muslimah dan seterusnya. Kita bisa lihat dari sudut pandang seperti itu. Nah, masing-masing orang ya ketika mengalami itu, menggemari itu, dia menganggap itu budaya mereka, ya bukan budaya impor. Jadi sudah susah dibedakan mana impor, mana budaya budaya lokal. Nah, yang hendak disampaikan pada penggambaran tadi adalah bahwa di era setelah modernitas ini ada ketidakpedulian lagi kepada yang namanya keaslian, ya kemurnian. Apa yang masuk kemudian yaitu budaya lokal dan seterusnya. Tetapi ya karena itu kadang yang dianggap asli itu yang impor, kemudian yang dianggap tidak asli yang lokal. Data itu pun cepat berubahnya. Ya, saya masih ingat ketika Bollywood menguasai, habis itu hilang ganti dengan yang lain, cepat perubahannya. Paling setahun 2 tahun ganti lagi. Nah, fenomena seperti disebutkan di atas sesungguhnya adalah fenomena permukaan dan sesungguhnya kosong. Nah, kenapa saya sebut kosong? Ya karena bisa dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan besar, ya, seperti kapitalisme. Ya. Jangankan menjadi murni dan menjadi asli, gelombang beragama ya, kadang malah ditunggangi oleh kepentingan itu, kepentingan modal. Ya, misalnya di balik fenomena keagamaan tertentu, ternyata di baliknya ada
penjualan jilbab, ya, ada penjualan baju-baju muslimah. Jadi di setiap gerakan keagamaan itu bisa dimasuki hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena memang isinya kosong. Ya, diisi hal-hal yang seperti itu, padahal tampaknya sakral, tampaknya mulia, ya, tampaknya mengatakan agama, tapi sebenarnya bisa karena kosong dia diisi oleh hal-hal yang tidak agama itu, terutama kapitalisme. Ternyata jualan peci, ternyata seorang ustadz misalnya terkenal, ternyata beliau adalah duta sebuah brand tertentu, seterusnya. Nah, setelah teknologi informasi, teknologi komunikasi, dan transportasi, maka lahirlah dampak yang berikut. Apa dampak berikut? Adalah ketidakpercayaan kepada narasi besar. Ya, contoh saja narasi besar itu seperti demokrasi, ya, kemudian sains. Apa problemnya? Di saat bersamaan, ya, manusia, misalnya ya, tidak bisa lepas dari modernitas. Tidak bisa lepas dari kebutuhan terhadap sains, perkembangan sains, seperti kesehatan dan seterusnya. Juga tidak lepas dari demokrasi. Tetapi di sisi lain membenci itu, tidak suka. Kita sekarang misalnya mengalami sekarang ya dengan kenyataan pandemi ini ada gerakan anti vaksin. Nah, anti vaksin itu sungguhnya adalah fenomena anti sains, anti perkembangan sains. Kemudian anti demokrasi, ya, ada juga. Tetapi dengan lantang menyuarakan pendapat anti demokrasinya di ruang demokrasi. Ya, kenapa saya sebut dengan lantang? Karena kalau seandainya bukan demokrasi, maka mereka tidak bisa lantang meneriakkan anti demokrasi. Karena hanya ruang demokrasi yang bisa memberi ruang bagi anti demokrasi. Kalau sistemnya otoriter, anti sesuatu tidak bisa dilakukan. Jadi di satu sisi melawan sains, tapi di sisi lain tetap butuh sama sains. Ya, butuh sains, misalnya mau Zoom, ya itu kan sains. Tetapi dalam hal lain melawan sains, menganggap itu teori konspirasi dan seterusnya. Di satu sisi membenci demokrasi, tetapi rasa kebencian kepada demokrasi itu disalurkan lewat jalur-jalur demokratis, lewat kebebasan berbicara. Padahal kebebasan berbicara itu bagian dari demokrasi. Kenapa itu terjadi? Karena narasi-narasi besar, ya, karena demokrasi sendiri ada kekurangannya. Ya, kekurangannya karena ternyata demokrasi tidak banyak membuat orang tidak sejahtera. Kemudian sains misalnya juga tidak cukup kuat untuk, misalnya pandemi ini sudah berlangsung mungkin udah 2 tahun, tetapi sepertinya sains kewalahan. Karena itu ada gelombang tidak percaya kepada sains. Walaupun agak aneh karena gelombang tidak percayanya dari awal, tetapi belakangan juga ada mulai gelombang tidak percaya. Kenapa? Ya, banyak persoalan dalam hidup yang memang tidak bisa diselesaikan oleh sains. Nah, itulah kenyataan di mana agama. Jadi saya bercerita tadi itulah kenyataan yang sekarang. Ya, setelah ini kita akan berbicara bagaimana agama hadir di ruang seperti ini. Di ruang di mana agama ketika lahir dulu bukan ruang seperti ini agama itu hadir. Ya, bukan hanya era setelah modern, bahkan era modern juga agama belum agama hadir sebelumnya, sebelum era itu. Nah, sekarang kita bicara tentang agama di era yang paradoks. Kalau kita lihat kenyataan sekarang, agama bangkit ya di tengah-tengah kenyataan seperti ini. Jadi pertama misalnya agama bangkit atau muncul, berkembang di mana-mana orang beragama, kemudian bangga dengan keberagamaannya. Itu di era keraguan kepada narasi-narasi besar. Harus kita ketahui bahwa salah satu narasi besar itu agama itu sendiri. Selain demokrasi, sains, agama juga bagian dari narasi besar itu. Jadi orang era sekarang itu tidak percaya pada institusi, misalnya demokrasi, ilmu pengetahuan, tetapi dan agama kan termasuk institusi. Tetapi justru agama bangkit di situ. Di situ uniknya. Sebagai institusi agama bangkit karena menjadi salah satu alternatif perekat, ya, karena orang sudah banyak tidak percaya pada narasi besar.
Karena itu agama tampil sesungguhnya lebih sebagai identitas-identitas yang perekat. Misalnya saya Islam, saya Kristen, saya Yahudi dan seterusnya. Ya. Itu adalah kebangkitan, ya, tetapi kebangkitan yang pada permukaan. Yang saya sebutkan tadi sangat mudah dimasuki oleh budaya-budaya lain, misalnya budaya konsumerisme dan tidak mesti spiritualitas. Nah, pada saat itu ketika agama hanya menjadi perekat, hanya menjadi identitas, maka agama itu seperti selalu gagap. Ya, dia hanya mengurusi yang kelihatan saja, yang tampak. Yang tampak misalnya baju, peci, ya, kemudian pokoknya segala yang berkaitan dengan fashion lah, yang kelihatan saja. Sibuk mengurusi itu, tapi kemudian lupa ya dengan hal-hal yang lebih dalam. Apa yang lebih dalam itu? Ya, misalnya bentuk-bentuk diskriminasi manusia didiskriminasi, kemudian ada perlakuan sewenang-wenang. Ya, biasanya agama diam. Tentang bagaimana menanggulangi korupsi, agama diam. Tapi bagaimana berpakaian tertentu, ya agama senang, agama berbicara. Bagaimana mengatur orang harus pergi sholat di masjid berjamaah, agama bicara. Tapi ketika berbicara tentang kemiskinan, agama tidak bisa bicara apa-apa. Ketika berbicara tentang penindasan, agama nggak bisa. Kemarin misalnya terjadi penindasan kepada sekelompok agama Ahmadiyah kemarin. Semua agama diam, tidak ada yang berbicara. Seakan-akan mengatakan bahwa orang layak dianiaya atas nama agama. Orang layak dipersekusi atas nama agama. Tidak ada yang bicara, semua diam. Tapi ketika ada orang yang buka jilbab, ya seperti Nina Rose dulu, itu berisik semua. Jadi orang berbicara masalah itu, tapi tidak bicara masalah yang mendalam. Karena itu saya menyebutkan agama dulu merangkul semua. Ketika agama pertama kali datang, agama itu merangkul semua. Tetapi sekarang agama malah mengeksklusi semua. Sedikit-sedikit menghakimi semua. Sedikit-sedikit melawan semua. Padahal di sisi lain kita melihat bahwa sekolah agama semakin banyak. Dulu waktu saya kecil misalnya, yang ada cuma sekolah agama, pesantren sama non-agama. Paling plus agama, sekolah agama negeri. Nah sekarang hampir seluruh itu sekolah agama. Ada terpadu, sekolah umum tapi tahfiz, dan seterusnya. Itu kan sangat marak. Pengajian-pengajian, ya termasuk kita ini, pengajian-pengajian sangat marak. Tetapi kemudian banyak juga, misalnya sekarang tumbuh itu pengaruh utama pada fisik. Misalnya seperti apa? Komplek perumahan beragama. Misalnya apa itu? Villa Islami misalnya. Jadi ada ya. Jadi itu yang dipentingkan, bahwa di sana ada musola, ada masjid, kemudian kalau di depannya di gerbangnya tertulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ada pusat perbelanjaan khusus agama tertentu, misalnya, beragama. Ada pertukaran agama, pertukaran uangnya apa gitu, agama mata uang tertentu sebagai agama tertentu. Kemudian bank agama dan seluruh seluruh tampilan eksterior, ya, tampilan permukaan agama itu yang penting. Padahal sungguhnya agama itu bukan persoalan eksterioritas, itu adalah interioritas. Kan Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, tidak melihat kepada fisikmu, tapi melihat kepada walakin yanzuru ila qulubikum, kepada interioritasmu, wa amalikum, dan manfaatmu bagi sesama manusia. Nah, dulu agama menjadi kontributor bagi peradaban. Tetapi sekarang setiap perkembangan peradaban selalu sensitif. Bukan Islam. Berlawan dengan agama. Jadi dulu agama adalah kontributor bagi peradaban, tetapi sekarang malah berlawanan kepada peradaban. Oke, saya kira ini sudah panjang. Saya ingin mengakhiri dengan bagaimana baiknya. Sebaiknya agama kembali kepada spirit awalnya. Yaitu apa? Membebaskan manusia, bukan memperbudak manusia. Merangkul manusia
ya, bukan mengeksekusi manusia. Agama sekarang itu menjadi screening ya, kamu muslim, kamu enggak. Agama dulu tidak, merangkul semua. Menghapus penindasan, bukan melanggengkan. Nah, eksterioritas agama yang mengandalkan perbedaan identitas fisik, ya itu berakibat kepada kebencian, ya kepada keragaman, yang membawa agama kepada jurang kehancuran. Bayangkan kalau ketika agama sibuk dengan persoalan eksterior, agama menjadi aturan legal formal, dan akibatnya akan menyimpan ketakutan kepada para pengikutnya, takut melanggar. Dampak dari ketakutan nanti adalah kekerasan. Kalau terlalu direpresi dengan aturan-aturan, maka suatu saat dia akan meledak. Seperti yang dirasakan oleh Ustadz Abdul Karim dulu. Waktu masuk di pesantren itu dikekang kan? Dikekang begini, dikekang begitu. Pas keluar dari pesantren seperti merpati yang lepas dari dari kerangkeng. Dia kemudian menjadi bebas melakukan apa saja. Karena setiap energi yang ditekan, dia akan satu saat akan melawan. Nah, agama yang kembali kepada spirit awalnya adalah agama yang menemani. Agama yang menemani dalam pertumbuhan dan kesadaran agar terlahir jiwa-jiwa yang matang dan dewasa serta berkepentingan universal. Nah, Nabi Rasulullah Muhammad SAW adalah contoh yang sempurna dengan ketinggian derajat spiritualnya. Justru beliau menjadi energi untuk merangkul dan merahmati semua kalangan dari strata sosial, sampai bahkan pendosa pun oleh Rasulullah dirangkul. Beda dengan agama sekarang. Agama sekarang adalah mengeksklusi, mempersekusi. Nah, ada yang lebih dalam, terakhir ini, ada yang lebih dalam dari spirit awal agama, yaitu agama menjadi pengalaman. Kalau agama menjadi pengalaman, ya kalau perlu menjadi pengalaman kenabian, seperti Rasulullah Muhammad SAW bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa? Karena kalau pengalaman agama menjadi pengalaman, kita tahu bahwa Allah itu terus-menerus mencipta. Khalik ini tidak pernah berhenti mencipta. Nah, karena itu manusia ini menyerap energi itu untuk terus-menerus berkreasi, berinovasi. Tujuannya apa? Ya, agar menjadikan dunia ini menjadi tempat yang layak, tempat yang nyaman untuk semua. Bukan hanya nyaman untuk ras tertentu, untuk suku tertentu, bahkan untuk agama tertentu. Tapi dunia atau bumi ini adalah tempat yang nyaman untuk semua. Kita harus melupakan. Kita mungkin bukan harus, ya perlu mungkin sedikit melupakan untuk menciptakan surga di sana, tetapi jadi dengan cara menciptakan neraka di bumi. Semakin kita semakin kita membuat neraka di bumi, menyusahkan orang, terutama non-Muslim, semakin kita merasa mendapatkan surga di sana. Padahal sesungguhnya seharusnya kita menciptakan surga di bumi untuk mendapatkan surga di sana. Kita tahu Rasulullah Muhammad SAW adalah rahmatan lil alam, bukan hanya rahmatan lil muslimin, bukan rahmatan lil akhirah, tetapi juga rahmatan lil alam. Artinya rahmat juga buat bumi. Satu hal yang mungkin menjadi kekhawatiran, kalau semuanya menjadi seperti ini, misalnya semua mencari kebaikan saja, kemudian agama bisa apapun agamanya, maka terjadi ini, ada yang dikhawatirkan orang. Apa yang dikhawatirkan? Nanti takutnya orang semua mencari kebaikan kemudian tidak peduli dengan agamanya. Menurut saya itu kekhawatiran yang tidak perlu. Kenapa? Tidak mungkin manusia meninggalkan agamanya. Buktinya sekarang agama tetap eksis. Ya. Udah lama agama dikhawatirkan hilang, tetapi tidak. Masih lebih banyak manusia yang bertuhan daripada manusia yang tidak bertuhan. Dan pasti manusia akan tetap bertahan pada agamanya masing-masing. Kenapa? Ya, kenapa? Karena manusia itu per individu unik. Tidak mungkin diseragamkan. Tidak mungkin diseragamkan. Pasti ada unik. Kita ingat misalnya kalau ada sekolah, ya. Sekolah itu kalau hanya menyediakan baju bagi santrinya, ini contoh santri saja. Misalnya menyediakan kain buat santrinya, misalnya baju putih, celana abu-abu. Nah, disediakan bentuk juga, terus dibiarkan mereka menjahit masing-masing.
maka pasti bentuknya macam-macam. Tapi beda kalau pesantrennya atau sekolahnya sendiri menyediakan bajunya sendiri, tinggal beli. Tapi kalau yang disediakan kainnya, pasti akan sangat banyak beragam bentuk nanti. Ya, karena itulah manusia. Demikian juga beragama. Tidak mungkin manusia menjadi seragam agamanya. Pasti akan tetap berbeda-beda. Saya kira itu yang sebagai pengantar saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan, Ustaz Abdul Karim. Alhamdulillah, syukur Ustaz atas